Bismillahirrahmanirrahim. Thawabul amali 'alal kitabi was sunnati wat tamassuki bihima. Pahalanya beramal atas Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh dengan keduanya. I'ala itu artinya yang paling dominan adalah isti'la, artinya di atas. Jalastu 'alal kursi, aku duduk di atas kursi. Innallaha ikhtara ashabi 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku di atas seluruh makhluk. Maksudnya derajatnya di atasnya seluruh makhluk, siwan nabiyina wal mursalin, selain para nabi dan para rasul. Terus amal alal kitab itu kurang lebih bagaimana pemahamannya? Di amalnya dia itu diasaskan atas arahan Al-Quran dan atas arahan hadis. Al-Quran dan hadis itu seperti jadi pondasi, jadi pijaan amal dia. Dan Quran hadis itu mesti benar, tidak ada salahnya. Yang bisa memahaminya siapa? Tentu Sayyidul Anbiya. Selepas beliau yang paling paham murid-murid beliau para sahabat. Selepas itu para ulama yang dimufakati keahliannya dalam meriwayatkan dari para sahabat. Karena banyak orang itu katanya saya ini ikut Quran dan Sunnah, tapi ternyata pemahamannya tidak melalui jalan yang muktamad, jalan yang akurat. Akhirnya menjadi banyak salah. Yang pasti tidak salah dalam mempraktekkan kitab dan sunnah, ya ikut salah satu madzhabul arba'ah, ikut Imam Asy'ari atau Imam Abu Mansur al-Maturidi. Qala telah berfirman Allah Ta'ala, Qul katakanlah Muhammad, in kuntum kalau kalian tuhibbunallaha kalian cinta Allah kepada Allah, fattabi'uni maka ikutlah kalian kepada aku, ikutlah kalian kepada aku. Ini telah muncul satu kelompok di zaman Nabi. Mereka bilang kalau kami itu dengan Allah cinta, dengan Allah yakin, tapi kalau ikut kamu nggak mau. Maka Allah berfirman pada Nabi kita, katakanlah pada orang-orang itu, kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikutlah Nabi Muhammad. Orang yang mengatakan cinta kepada Allah nggak ikut Rasulullah itu nggak diridhai oleh Allah. Yuhibbukum maka akan mencintai kalian Allah. Jadi ikut Rasulullah pertama akan mendapatkan cintanya Allah. Di samping itu merupakan pembuktian cinta kepada Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni untuk kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Bagi orang beriman, di antara perkara yang paling bahaya adalah dosa. Karena dosa itu maknanya kita bermasalah dengan Tuhan kita. Dan Tuhan kita ini pemilik segalanya. Jadi kalau Allah belum ridho pada kita ini, ya kita gak bisa lari. Jadi kalau orang berdosa, solusinya hanya satu, harus diampuni oleh Allah dengan bertaubat.
Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Di ayat-ayat Al-Quran yang bunyinya ar-rasul, rasulahu dengan mufrad, itu secara umum yang dimaksud adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pasti. Maka mayyutir rasulah itu maksudnya ar-rasul di sini Nabi Muhammad. Mayyutir rasulah, barang siapa taat kepada utusan Allah Nabi Muhammad. Seorang utusan Allah, ar-rasul mufrad. Faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu pasti akan kita dapatkan kalau kita taat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat amalan kita harian, sudah pasti taat pada Rasulullah belum? Kalau pasti taat pada Rasulullah, berarti itu pasti taat kepada Allah. Ini langsung baca hadisnya. Ini ayat Qur'annya dibaca pertemuan ke depan. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا, barang siapa makan yang baik. Di antara maksudnya yang pasti adalah makan yang halal. Siapa yang makan yang halal, wa amila fi sunnatin, dan dia beramal di dalam sunnah, ya, amalnya sesuai dengan yang diarahkan Nabi. Wa aminan nasu bawa'iqahu, dan orang-orang aman dari keburukan-keburukan dia. Hati-hati, kadang-kadang kita ini makanannya halal, zahirnya sudah amal sunnah, amal Islam, tapi ternyata ada arahan Islam yang kita tinggal, yaitu membahayakan makhluk-makhluknya Allah, membahayakan para manusia. Caci sana, caci sini, bully sana, bully sini, fitnah sana, fitnah sini, nyebarkan hoak umpamanya, hoak. Maka kalau orang mengumpulkan tiga, makan halal, amal sunnah. Sunnah itu kan artinya jalan, amal sesuai dengan yang diarahkan oleh jalannya Nabi. Maka sunnah di sini ini lughatan, memasukkan akidah, memasukkan yang wajib untuk dipraktekkan, haram untuk ditinggalkan, sunnah-sunnah disarankan untuk amal-amalnya hukumnya sunnah disarankan untuk dipraktek.